Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Devi Via Moriati, Sarjana Pendidikan, peserta PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 dengan NIM 9520225U29 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar di LPTK Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran ujian kinerja di kelas 4 SD 3 Margorejo pada pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial dengan materi perubahan wujud benda. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita semua diberikan kemudahan dalam pembelajaran pagi hari ini. Ketua kelasnya dipimpin berdoa maju ke depan. Berdoa memulai Masa jaga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fatahu ya Alim, ya Razaqu ya Karim, Rabb'iftah qulubana futuhal arifin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Terima kasih Mas Akif dimohon untuk kembali ke tempatnya. Sekarang Bu Devi akan mengecek keberadaan kalian di Arya Ceta, Arsila, Aska Aswar, Faruk, Ilham Arif Satria, Kanza Akila, Faiza Latif, Muhammad Fajar Cilmi, Naura Sintia, Satria Surya, Sakit, Kaila. Oke, hari ini berarti anak-anak masuk semua, tidak ada yang izin. Alhamdulillah. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme atau rasa cinta tanah air, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Mbak Akila, ayo maju ke depan untuk memimpin teman-temannya. Teman-teman diharapkan untuk berdiri. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot
benda padat, benda cair, benda gas. Oke, ada 3 macam benda. Yang pertama, benda cair. Apa itu benda cair? Contohnya es batu, es batu. Ya, terus sirup, sirup kecap, minyak goreng, air putih. sirup mangga, Oke. Ada air putih, minyak goreng, ada es teh, es sirup, kecap dan lain sebagainya. Sekarang benda padat. Ayo, Mas Satria, contoh benda padat itu apa saja ya? Ayo Mas Satria. Apa anak-anak benda padat contohnya? es batu, Es batu, kayu, buku. meja, Iya. Ya, oke, ada banyak ya. Ada batu, ada buku, ada pensil, ada kayu dan lain sebagainya. Iya. Sekarang benda gas. Contohnya apa? Parfum, oksigen, oksigen, gas, dan lain sebagainya. Biasanya kalau kalian meniup balon, merasakan apa tidak? oksigen, Ya, ada oksigen. Ya, merasakan. Tapi bisa dilihat? Tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Oke. Sekarang kita ice breaking terlebih dahulu. Oke, tepuk semangat. saya the best, you are the best, We are the best. go go yeah. Oke. Dari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud zat. Ayo kita diskusi. Oke, pernahkah kalian meletakkan air ke dalam freezer? Pernah ya? Di rumah sudah punya lemari SD? Oke. Apa yang akan terjadi setelah kalian diamkan air tersebut di freezer selama 1 hari? Membeku. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, melalui pengamatan dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik dapat menjelaskan bagaimana perubahan wujud benda dapat terjadi dengan benda. Yang kedua, melalui kegiatan praktikum, peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan wujud yang terjadi dengan tepat. Oke, sekarang kita membahas tentang macam-macam perubahan wujud benda. Ayo, wujud benda ada berapa ya anak-anak? Ada 6. Yang pertama apa? Cair, Membeku. Bisa. Oke, ada 6 deh. Yang pertama ada mencair. Yang kedua ada membeku. Yang ketiga ada menguap. Yang keempat mengembun. Yang kelima menyublim dan yang terakhir mengkristal. Oke, sekarang kita membahas tentang jenis perubahan wujud zat benda mencair. Apa itu mencair? Halo. Hai. Oke. Masih semangat ya hari ini belajarnya? Masih. Mencair. Apa itu mencair? Padat menjadi cair. Oke. Perubahan wujud zat benda padat menjadi cair. Kira-kira contohnya apa? Mencair. Lilin kita panaskan, lama-kelamaan akan berubah menjadi cair. Sudah pernah mencoba? Sudah pernah ya? Biasanya kalau mati lama
menjadi cair atau meleleh. Oke, yang selanjutnya apa contohnya kira-kira? Es krim. Es krim. Meleleh. Es krim. Es krim dalam keadaan di suhu ruangan tertentu. Misalnya, cuacanya sangat panas sekali kalau siang hari. Es krim tersebut lama-kelamaan bisa meleleh atau mencair dengan sendirinya. Oke, sekarang apa mas? Ada es batu. Es batu juga seperti itu. Pertama, padat, tapi lama-kelamaan di suhu ruang tertentu bisa mencair. Karena apa? Pemanasan atau peningkatan suhu. Sekarang yang kedua, membeku. Apa itu membeku? Cair menjadi padat. Oke, perubahan wujud benda cair menjadi padat. Kebalikannya ya. Yang tadi apa? Padat menjadi cair. Sekarang cair menjadi padat. Ayo, contohnya apa kira-kira? Apa? Air membeku menjadi es. Oke. Air berarti bentuknya cair. Kita taruh di apa? Di lemari pendingin atau freezer kurang lebih 1 hari. Satu hari habis itu bisa membeku dengan sendirinya. Terus yang kedua contohnya cairan agar sudah pernah membuat? Sudah. Pertama bentuknya apa? Cair. Terus kita tuangkan ke tempat, misalnya gelas atau apalah, dalam keadaan cair, tapi lama-kelamaan kita diamkan bisa berubah bentuk menjadi padat. Oke, sekarang yang ketiga. Apa yang ketiga? Apa? Cair Oke, cair ke gas. Contohnya apa kira-kira? Cair ke gas. Apa itu tuh dibaca? Air mendidih menjadi gas. Air pada suhu 100 derajat Celcius. Biasanya ibu kalau di rumah memasak air, ya, memasak air, tapi lama-kelamaan air tersebut mendidih. Mendidih itu mengeluarkan apa? Uap. Mengeluarkan apa? Ya, uap atau asap. Biasanya ada apanya? Gelembungnya. Karena apa itu? Karena pemanasan. Berarti air tersebut sudah matang. Ya, karena pemanasan atau peningkatan suhu. Sekarang apa Cak? Mengembun. Apa itu mengembun? Gas menjadi cair. Contohnya apa? Air berubah menjadi embun di permukaan dingin. Biasanya pada malam hari suhunya bagaimana? Dingin sekali. Oke. Terus pada pagi hari dedaunan biasanya ada titik-titik embun. Sudah pernah lihat ya? Ya, titik-titik embun di daunan sama di rumputan. Pakaian juga seperti itu. Kalau ditaruh di luar pasti akan terasa dingin, padahal pakaian tersebut dalam keadaan kering. Ya. Sekarang menyublim. Apa itu menyublim? Padat menjadi gas. Contohnya apa? Oke, kapok garus menguap di udara. Sudah pernah lihat kapok garus? Biasanya untuk apa? Untuk mewangi Ya, biasa seperti lemari baju. Ya, dan supaya apa Cak? Biar tidak dimakan kaca. Oke, yang kedua
nggih. Kapur barus misalnya ya bulat. Tapi lama-kelamaan bisa habis karena ada penguat panas. Ya, oke. Betul, ada yang kecil, ada yang besar. Biasanya merupakan apa? Aroma. Ya, aromanya biasanya apa? Ada yang ada yang wangi, ada yang bagaimana tuh aromanya? Tidak enak, ya memang tidak enak aromanya. Tapi itu mengeluarkan aroma atau mengeluarkan gas. Sekarang mengkristal. Ayo, apa itu mengkristal? Uap air. Uap air udara menjadi salju tanpa melewati fase cair. Berarti tadi apa? Padat ke gas. Sekarang ke gas ke padat ke gas. Berarti gas ke padat. Uap air di udara menjadi salju tanpa melewati fase cair. Kalian sudah pernah lihat itu tadi nggih kapur barus nggih. Kapur barus kita taruh di dalam apa itu kaleng. Terus bawahnya ada api. Ya enggak, kita panaskan. Terus tutupnya dikasih es batu. Nggih, lama-kelamaan ya lama-kelamaan apa itu tadi? Enggak, apa itu kapur barus itu bisa menjadi mengkristal. Sudah pernah mencoba di rumah? Belum pernah. Iya, itu lama-kelamaan ada bisa menjadi kristal. Nanti bisa dicoba. Oke. Oke. Untuk memahami materi pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan tentang wujud benda dan perubahannya. Oke, bisa dimulai. Masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Ayo sekarang berdiri. Oke, Pak. Masih semangat ya? Oke, ya. Oke, siap ya. Nadanya potong bebek angsa, bisa ya? Bisa. Bagaimana lagunya? Potong bebek angsa. Oke, bisa ya? Oke, marilah belajar tentang wujud benda. Wujud benda itu ada 3 macam. Ada yang padat, ada yang cair, dan ada juga yang berbentuk gas. Ada yang padat, ada yang cair, dan ada juga yang berbentuk gas. Padat jadi cair disebut mencair.
Menguap. Gas jadi padat disebut kristal. Oke, sudah punya bayangan nggih? Gampang nggih materi hari ini nggih? Oke. Terima kasih. Bagaimana Cak? Senang ya pelajaran ini ya? Oke. Sekarang Bu Devi akan praktik tentang perubahan wujud zat. Kalian tadi sudah belajar, pasti sudah paham, sudah memberikan contoh-contohnya. Nggih. Sekarang praktik. Mau nggih? Oke, masih semangat nggih? Secara berkelompok tadi sudah dibagi Bu Devi kelompoknya. Sekarang belajar berkelompok. Oke, coba dibaca itu. Kaitannya itu ada apa saja? Ada yang pertama ada nama kelompok. Kelompokmu siapa? Misalnya ketuanya Mbak Nawa, ditulis yang nomor 1, sama anggotanya ditulis. Oke, benar nggih? Yang kedua, kalian kelas berapa? Oke. Terus ada perintahnya, praktik perubahan wujud zat. Lakukan percobaan bersama kelompokmu, amati apa yang terjadi. Lalu catat hasil pengamatanmu di bagian yang telah disediakan. Judul percobaannya apa? Tapi masih dirahasiakan Bu Devi nggih nanti. Terus ada alat dan bahannya ditulis. Alatnya itu tadi apa saja. Terus bahannya apa? Ditulis, dituangkan di bukumu. Terus ada langkah-langkahnya. Yang pertama, apa yang disiapkan? Ditulis di situ. Terus hasil percobaan eksperimennya. Terus yang terakhir kesimpulan. Ada pertanyaan tentang mengisi LKPD? Tidak nggih? Sekarang Bu Devi akan membagikan eksperimennya. Apa ini? Lilin. Kira-kira Apa ya nanti percobaannya? kan belum. Ya, nanti ya. Oke. Nah, ini ada apa ini? Es batu. Terus sama air putih dan gas. Taruh di mana ini? Taruh jasa. Sini ya. Sini ya. Ambil sendiri nggih. Kalau boleh, diambil. Terus selanjutnya Bu Devi mempunyai sebuah ada lilitnya, ada air putihnya, terus ada ini tempat untuk apa ini? Kira-kira apa? Oke, memasak air. Oke, dilakukan bersama kelompoknya. Ya ada. Punya gunting apa tidak? Oke. Ini guntingnya. Ya. Sebentar. Ya. Oke. Sebentar. Hati-hati nggih. Nggih, nanti. Oke, Bu Devi pinjam nggih koreknya. Ini. Oke, sedikit saja lah airnya. Tidak usah banyak-banyak. Sedikit saja. Udah. Oke, terus tutup. Sekarang kelompok yang ini. Oke, bisa ya? Akhirnya ditaruh yang banyak ya, semua. Ya. Oke, ada yang menulis dan juga ada yang melakukan kegiatan eksperimen. Itu kan nggih? Nggih. Ya,
Tadi bentuknya padat, kuning, terus kamu taruh di atas api. Lama-kelamaan margarin tersebut berubah menjadi cair. Oke, ditulis. Sekarang yang ini. Berarti ini perubahan maksud apa? Cair menjadi gas. Ayo, apa? Alat gambarnya coba ditulis. Oke, wadah, tempat. Oke, tunggu. Korek, piring, air. Berarti memasak air. Oke, sudah deh. Langkah-langkahnya tulis di sini. Oh, langkah-langkahnya. Terus hasilnya kan belum. Ini saja. Kalau segini pasti cepat mendidih airnya. Ya, tidak boleh dipegang-pegang. Biar mendidih terlebih dahulu. Nanti kalau sudah mendidih keluarkan apa? Mengeluarkan bumbu dan atau gas. Ini dihasilkan. Oke, sekarang yang ini. Apa ini perbedaannya? Oke, es batunya. Habis itu ya tadi boleh kalau pengen tapi nanti saja tidak boleh ini terus di sendoknya mana tadi oke ini saja tidak apa-apa sekarang kalian amati oke sudah diamati nanti apa mau coba diamati misalnya di modelnya apa ada titik atau air di sudah udah mau ya nanti tidak boleh dibuka-buka nanti lama ditunggu saja sambil menulis oke ayo sudah tulis ya oke tidak boleh rame gitu oke sudah ketemu kasih eksperimennya belum ya sudah ya ayo ditulis makanannya apa siapkan gelas terus bisa ya jujur ya ayo ditulis lagi dibuka ya
ini kalau dibiarkan dan tertentu akan menjadi padat kembali. Iya memang, apalagi suara hari ini lumayan ya panas. Oke. Dan sudah. Oke, jangan ya. Biarkan kelasmu. Jangan boleh. Nanti bahaya, ya. Oke, nanti tunggu saja. Tunggu saja ya. Tunggu saja. Ini baca. Tidak boleh. Nanti saja. Oke, sudah ya. Semuanya gimana? Ini belum. Oh iya. Ini ada air ini dulu. Ya, ini mengembun. Ini namanya mengembun. Nah, ada ini airnya basah kan? Coba rasakan. Nah, basah apa tidak tanganmu? Basah. Padahal tangan kalian tidak masuk ke dalam es teh, ya? Iya. Basah diminum ini. Pengen minum? Oke. Sudah sampai mana tuh? Ya, kesimpulannya apa? Dari praktik melakukan hasil percobaan ini. Ayo, dipikir bareng-bareng, pikir sama-sama. Cepat selesai. Oke. Ayo, kalau sudah selesai nanti dipresentasikan di depan kelas bersama kelompoknya masing-masing. Sudah, coba dibuka. Ada tempatnya apa tidak? Tidak ada. Tidak ada ya? Oke. Belum mati. Oh, ibu. Oh, jadi nganu. Ya, pertanyaannya apa? Hasil kesimpulannya ini sudah merupakan apa? Wap. Terus di bawah ini merupakan apa? Bintik-bintik. Karena apa? Karena gas. Gas. Sudah. Ya, oke sudah ya. Ya, sekarang mulai dari kelompok ini. Oke, ayo sini yuk. Ayo maju depan ya. Ya udah apa-apa. Ayo. Ayo balik. Ayo. Oke. Udah apa-apa. Ayo coba dibaca. Ayo sini. Enggak apa-apa.
ya. Judul percobaan menguap dan memasak air di atas tungku. Oke, lainnya dia. Alat dan bahan: korek, lilin, tungku, air, wadah. Langkah-langkah: panaskan air dalam wadah atau tempat. Hasil percobaan eksperimen: air akan berubah menjadi uap dan menempel pada permukaan gelas. Kesimpulan: panasnya menyebabkan air mengerat kalau dan berubah menjadi gas air. Oke, kelompoknya Mbak Laila, juri Laila, judul percobaannya adalah apa? Ya, menguap memasak air sampai mendidih. Oke, kesimpulannya memanaskan menyebabkan air menyerap kalor berubah menjadi gas. Tadi ada apanya dulu? Ada uap airnya. Terus kalau lama-kelamaan air tersebut dididihkan, pasti akan habis dengan sendirinya. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan buat Mbak Akila. Kelompoknya. Oke, sekarang kelompoknya Mas Arza. Mas Arza, kelompoknya Mas Arza. Ayo, maju ke depan. Sini, maju ke depan. Yuk, dibaca ya, keras. Oke, saya dengarkan. Gelas akan menjadi besar karena muncul tetesan air. Kesimpulan: uap air bergerak bersentuhan dengan permukaan gelas yang dingin, melepaskan kalor dan berubah menjadi titik yang mengembun. Oke, tadi kelompok Mbak Akila. Ya, Kaila. Judul percobaannya apa? Mengembun. Oke, hasil percobaannya tadi apa, Mbak? Oke, setelah beberapa menit, apa itu tadi? Es yang kalian buat, permukaan gasnya bagaimana? Apa? Mengembun. Dasar karena itu tetesan air. Kesimpulannya, uap udara, air udara bersentuhan dengan apa? Permukaan gelas dan berubah menjadi titik-titik air yang telah mengembun. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok Mbak Kaila. Oke, beri tepuk tangan. Oke, sekarang ice breaking lagi untuk menumbuhkan suasana belajar pada pagi hari ini. Oke, tambah semangat. Oke, kita mau ya. Apa? Oke, kita matikan terlebih dahulu. Sudah ya, ininya ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, taruh sini ayo. Ayo. Taruh dulu. Sudah. Ininya sudah deh. Iya, emang. Ya, oke, udah taruh. Taruh ya. Praktiknya sudah deh. mengerjakan soal evaluasi.
belajar membantu studi Bunda. Sekarang Devi tes. Oke, boleh deh. Oke, ini soalnya satu anak Devi berikan satu lembar. Tidak kelompok, lagi kelompok yang ini individu. Satu lembar satu. Iya, tidak apa-apa. Oke, itu ada 5 soal, coba dibaca. Ya, di sini nama kalian bisa nama pendeknya, bisa nama lengkapnya, terserah. Oke, ayo bisa dimulai dari sekarang ya. Ya, apa? Ya, sudah nanti sih. Aku bilang. Oke, soal yang pertama itu jawablah pertanyaan-pertanyaan dari Bunda. Soal yang pertama, coba dibaca. Baca. Dikerjakan tanpa bersuara. Tidak boleh dikerjakan sendiri-sendiri. Tadi sudah kerjasama, sekarang mengerjakan secara mandiri. Oke, bisa jadi. Oke, ayo dikerjakan sendiri. Sini. Ayo dikerjakan tanpa bersuara. Yuk. Dibaca soalnya diganti ini habis itu ayo sampai tadi mana
Yang penting pekerjaannya sendiri, tidak menyontek temannya sendiri. Kok tadi sudah dijelaskan sama Bu Devi tentang program wujud benda. Yo hanya 6, tidak banyak. Sudah dibikinkan lagu. Sudah hafal nggih lagunya nggih? Lebih mudah nggih kalau dibikin lagu nggih. Jadi ini nanti pakai ayo, sudah. Tidak usah cepat-cepat dikerjakan dengan ini, nggih. Susah. Yang susah nomor berapa? Banyak soal. Banyak 5 saja kok banyak. Banyak. Banyak sedikit itu. Sedikit kok. Ayo. Sedikit. Nek tadi mendengarkan video ini pasti bisa mengerjakan. Bisa saja. Sudah nomor berapa? Oh, sudah 4, alhamdulillah. Yang bagus, ulas yang bagus. Yang tidak bagus nanti tidak bisa membaca begini. Kangelan. Bagus. Cak bagus kok tulisannya elit.
Bu. Oke. Istirahat pulang. Mulai itu ya diteruskan soalnya ya pulang. Oke sudah ya. Sudah satu-satu ya. Bukan saja ya nanti. Oke. Sudah
Ya, gas menjadi padat. Mau muak. Lubang benda gas jadi cair. Apa? Cair jadi gas, betul. Oke, contoh dari perubahan wujud benda apa ya? Mencair. Contohnya apa? Es batu ya, cair di ruangan sebutan apa nih? Es krim yang dibiarkan lama kelamaan cair mencair. Terus apa lagi? Lilin diapakan? Dipanaskan lama kelamaan bisa berubah wujud menjadi apa, Mbak Kaila? Menjadi cair. Terus membeku. Apa tadi membeku? Membeku apa? Perubahan wujud benda apa? Membeku. Cair jadi padat. Contohnya apa kira-kira? Es batu ditaruh di freezer lama kelamaan akan berbentuk menjadi padat atau membeku. Terus apa lagi? Agar-agar ya kita biarkan lama-kelamaan menjadi padat. Sekarang menguap. Apa tadi menguap? Menguap itu apa? Cair menjadi gas. Cair menjadi gas. Contohnya apa ya kira-kira? Air. Memasak air yang mendidih. Terus mengeluarkan asap atau gas. Sudah terang ya? Oke. Sekarang mengkristal. Apa tadi mengkristal? Mengkristal, ayo. Mengkristal apa? Iya, betul sekali. Contohnya apa? Kristal. Apa kapur baru? Kita taruh apa? Kapur baru ditaruh di atas wadah. Terus kita nyalakan lilin. Terus atapnya lagi dikasih apa? Es batu. Kan pendinginan. Terus lama-lama kapur baru tersebut berubah menjadi kristal. Oke, bagaimana perasaan kalian hari ini belajar sama Bu Devi? Ada yang sedih belajar hari ini? Sedih kenapa? Tidak ya? di lapangan saja, tidak boleh di dekat atau di jalan raya. Misalnya ada pada di jalan raya main layang-layang itu bahaya. Oke, sebelum kita pulang beres-beres terlebih dahulu ya, semuanya ditaruh di tasnya masing-masing.
sini nanti